sudah memberikan keselamatan dan kemenangan dari neraka kekal, ya toh, dari kematian kekal. Bahkan kita sudah merayakan kebangkitan Yesus yang memberikan kehidupan yang baru, kehidupan yang berkemenangan, dan kehidupan surga kekal. Hari ini, saudara, saya mendengar banyak anak-anak Tuhan di tempat ini, ya, yang telepon saya, yang WA saya, ya, berkata, Bu Lingling, tolong doakan saya, ya. Tolong doakan saya butuh pertolongan, saya minta doa. Banyak, saudara. Ada yang mau dilelang rumahnya, ada yang mau disita rumahnya, ada yang tidak bisa bayar hutang. Ya, banyak. Ada yang mempunyai masalah dan masalahnya tidak terselesaikan. Bahkan debt collector datang, sampai hari ini hidup ketakutan, dikejar-kejar, banyak. Ya. Bahkan ada yang berkata, saya mau menjual rumah saya untuk menutupi hutangku, untuk membuat untuk dipakai modal, macam-macam, saudara. Ya. Butuh modal, butuh bayar kontrakan, bahkan besok rumah habis, mau ngontrak tidak ada uang. Banyak, saudara. Banyak yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kenapa? Cicilan macet. Usaha macet. Saudara tahukah kenapa hal itu terjadi? Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya. Apakah itu karena kesalahan kita? Atau karena dari iblis? Atau jangan berpikir dari Tuhan. Enggak, Tuhan tidak pernah mencobai kita. Yang selalu mencobai kita adalah iblis. Kenapa iblis bisa mencobai kita? Kenapa iblis bisa masuk? Bisa menyerang kita? Kenapa? Ya, kita selalu berkata kenapa dan kenapa. Ketika hal itu terjadi, kita akan berkata, kenapa Tuhan? Kenapa dan kenapa? Tetapi kita tidak tahu. Kenapa hal itu terjadi? Kita tidak pernah periksa diri. Ya, itu adalah karena keteladanan kita. Karena kita merasa selama ini kita pinter, lebih pinter, sudah segala sesuatu diputusi dewek. Nggak perlu tanya Tuhan. Karena merasa apa? Karena merasa pandai, aku ini pandai. Orang yang luar biasa, super power, Wonder Woman, ya, luar biasa. Ya, pasti bisa, pasti berhasil. Nggak apa-apa, hari ini tak gadekno rumahku. Nanti aku kerja 1 bulan, 3 bulan, cuan, tak ambil kembali. Ya, pikirannya cuman bisa, ya. Businessman, businesswoman, berani ambil, ya. Berani ambil tantangan, berani ambil kredit di bank, berani jaminkan sertifikat rumah dengan perhitungan beruntung dan beruntung. Tetapi kita tidak tahu besok akan terjadi sesuatu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita nggak tahu. Kita pernah tahu. Kita pernah tahu tiba-tiba ada COVID. Ketika ada COVID, banyak pengusaha gulung tikar. Ya, ketika banyak COVID, banyak yang meninggal. Tidak cuma orang bawah, orang menengah, konglomerat pun meninggal. Kurang apa? Konglomerat itu vitaminnya luar biasa. Ya, makanannya, minumannya, semuanya luar biasa, terjamin. Tetapi kenapa masih bisa meninggal? Kita nggak pernah tahu. Tapi hari ini kita mau belajar. Kita harus tahu. Dan kita harus belajar keluar dari kesulitan ini. Kita belajar keluar dari ketidakberdayaan ini. Dari keterpurukan ini. Kita mau belajar kembali kepada jalan Tuhan yang terbaik. Wahyu 3. Kita mau lihat Wahyu 3. Ayat 15. Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Ialah mana sih kena mainaskan? Ialah mana sih kena mainaskan? Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas.
Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, kalau kita ikut Tuhan, jangan suam-suam kuku, enggak dingin, enggak panas. Karena kita tidak pernah dingin dan tidak pernah panas, suam-suam kuku, kita tidak pernah bisa mendengar, kita tidak bisa peka dan dengar akan suara Tuhan. Bahkan kita tidak bisa tanya dulu sama Tuhan. Kita tidak bisa menghargai dan menghormati Roh Kudus. Tidak pernah tanya. Semua dilakukan dengan kepintaran kita sendiri. Dengan otak kita sendiri yang encer. Pasti berhasil. Pasti beruntung. Pasti luar biasa. Tetapi Anda tidak pernah tahu. Tiba-tiba COVID datang. Anda, kepandaianmu, kepintaranmu, kegagahanmu tidak bisa melawan COVID. Betul? Dan tidak bisa melawan nafas kehidupanmu apabila berhenti. Engkau tidak bisa memperpanjang. Karena yang punya nafas kehidupanmu adalah Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar. Firman Tuhan berkata, jangan suam-suam kuku. Kalau mau dingin-dingin, kalau mau panas, panas sekalian. Saudara, maaf, tadi bukan saya marah sama saudara, enggak. Tetapi Roh Kudus yang berkata, bukan saya. Saya ini cuma tinggal dipakai mulutnya, ya, sama Roh Kudus. Tadi kan dikatakan, jangan Anda berdiam diri. Kita memuji menyembah, semua memuji menyembah. Tetapi Anda sedang santai makan, ada yang ngobrol sendiri, ada yang tertawa sendiri, ada yang nulis sendiri. Loh, Anda datang hanya untuk mendengar sabda Tuhan. Hanya mendengar pesan-pesan Tuhan. Tahukah Anda, ketika pesan Tuhan disampaikan kepada Anda, dan Anda tidak pernah menghargai yang memberi pesan, Anda tidak pernah menghargai, menghormati Roh Kudus, yang memberikan petunjuk kepada engkau, yang memberikan jalan keluar yang terbaik kepada engkau, yang memimpin hidupmu. Engkau tidak pernah menghargai, menghormatinya. Bagaimana Anda bisa mendapatkan pesan-pesan itu cepat-cepat terjadi, tergenapi dalam hidupmu? Tidak bisa. Saudara, ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Kita kalau tidak pernah sungguh-sungguh sama Tuhan, kita merasa kita berbakti sama Tuhan itu sudah oke, ya. Duduk jam 4 sampai jam 12 luar biasa loh, ikut Zoom. Bahkan mungkin pergi ke gereja, ikut persekutuan doa, doa malam, doa pagi, doa siang, ya. Tiap hari Bible study, Senin sampai Sabtu, Minggu dari pagi sampai malam ke gereja. Tetapi Tuhan berkata, engkau merasa engkau sudah benar, karena engkau merasa sudah bisa, engkau merasa sudah kaya. Dan tidak kekurangan apa-apa, engkau sudah benar di hadapan Tuhan, engkau sudah melayani Tuhan dengan luar biasa, tetapi engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Kalau kita datang sama Tuhan, ketika ada pujian penyembahan, kita bingung dengan yang lain. Saudara, sama dengan engkau itu miskin. Miskin melarat rohanimu. Sama dengan kita itu malang, saudara. Malang, kenapa? Kita nggak bisa mendapat lawatan Tuhan. Kita nggak bisa dapat jamahan Tuhan. Kita nggak bisa dicas. Tadi kenapa saya nggak pernah loh ngomong. Saya nggak ada pikiran untuk ngomong sama saudara begitu. Tapi saya juga kaget. Tiba-tiba Roh Kudus berkata, perhatikan baik-baik. Jangan bermain-main, tetapi mari luaskan Rohku berkarya, mari memuji dan menyembah. Dengan engkau memuji menyembah, sama dengan engkau dicas. Saudara, HP Anda kalau nggak dicas, mati, nggak bisa dipakai, betul? Baterainya drop, tinggal satu baris aja, sudah nggak bisa Anda cepat-cepat dicas.
Hari ini ketika kita jadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa, yang suam-suam kutu, tidak pernah dicas, tidak pernah disetrum, tidak pernah melekat sama Sang Pencipta, tidak pernah meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Baterainya mati, saudara. Imanmu akan turun dan turun. Rohanimu akan turun dan turun. Api yang tadi menyala-nyala akan semakin kecil dan semakin kecil, dan akhirnya padam, tidak berguna. Tetapi hari ini Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Dan hari ini Tuhan mau kita kembali datang kepada Dia. Sujud di hadapan Dia, minta ampun. Minta ampun akan keteledoran kita. Minta ampun akan kelalaian kita. Minta ampun akan kesalahan kita. Selama ini kita hanya biasa-biasa. Kita hanya asal-asalan. Kita tidak pernah memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan kita tidak pernah melekat sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara, tahukah engkau? Ketika engkau melekat sama Dia, kembali kepada cintanya yang mula-mula. Tuhan selalu berkata, kembali ke cinta mula-mula. Karena orang yang kecinta mula-mula cepat ingin sekali berdoa. Ingin terus duduk diam dalam hati. Ada apa? Terus berdoa, terus melekat, terus rasanya enggak doa itu enggak enak. Kangen sama Tuhan. Ada beberapa anak Tuhan yang berkata, kalau enggak ada rasanya kangen. Rasanya ada sesuatu yang kurang. Berarti Anda adalah orang yang beruntung. Berarti Anda adalah orang pilihan Tuhan yang benar. Anda sudah bisa merasakan bahwa hadirat Tuhan ada dalam hidupmu. Dan ketika Anda bisa merasakan hadirat Tuhan dalam hidupmu, makanya Anda merasa kalau enggak ada itu, Anda enggak enak, kangen. Saudara, tahukah engkau, ketika kita panas, jangan suam-suam kuku. Tetapi ketika kita panas, semakin kita dicas, semakin menyala. Semakin dicas, semakin kuat itu. Semakin menyala, api menyala dan menyala. Kenapa selalu Tuhan berkata, perhatikan mesbah doa di rumahmu supaya apinya menyala dan menyala. Ketika apinya menyala semakin besar dan semakin besar, maka seisi rumahmu akan menjadi terang. Dan ketika seisi rumahmu terang, maka binatang apapun, mau besar buaya, mau singa, mau apapun, tidak akan mengenai engkau. Kenapa? Karena ada api yang menyala. Ada hadirat Tuhan yang menyala, yang luar biasa. Ingat, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka bertiga ditaruh di api, yang dapur api yang menyala-nyala, yang luar biasa. Mereka tidak mati, tidak terbakar, satu rambut pun tidak terbakar. Kenapa? Karena ada Yesus di tengah-tengah. Api itu berjalan-jalan bersama mereka. Dan ketika mereka lulus dalam ujian ini adalah ujian dapur api. Dan mereka berkemenangan. Ketika mereka berkemenangan, maka mereka pun diangkat. Mendapat kedudukan hari ini. Bagi engkau yang saat ini mengalami kesulitan, mengalami masalah, kembali kepada cinta Tuhan yang mula-mula. Datanglah kepada Dia. Saya enggak bisa menolong Anda. Yang bisa menolong adalah Tuhan. Ketika engkau datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, ketika engkau duduk diam dalam hadirat Tuhan sungguh-sungguh, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Saya pernah saksikan, bukan? Ada orang yang hutang, nggak bisa bayar 7M. Ya, Bapak ini utang 7M. Bayangin, utang saudara cuma berapa? Paling ratusan juta, paling 1M. Paling 2M. Zaman sekarang itu kecil. Zaman dulu itu besar. Ya, orang ini utang 7M. Dia sudah putus asa, dia sudah pasti tidak bayar. Dia sudah berikan badannya aja. Kenapa? Rumah semua sudah habis, tidak bersisa. Masih kurang 7M. Mau minta tolong siapa? Tolong saudara? Nggak ada, nggak mungkin saudara menolong 7M. Ya, kalau ada itu puji Tuhan. Dan ketika sudah ada jalan, saudara, dia nggak berkata, pendeta tolong doa no, Bu Lingling tolong doa no. Enggak.
Tetapi dia masuk ke dalam rumah, dia kunci rumah itu, dan dia tidak terima tamu satupun. Dia tidak terima telepon satupun. Dia kusuk duduk diam dalam hadirat Tuhan. Dia berdoa sungguh-sungguh. Pagi, siang, sore, malam terus berdoa sungguh-sungguh. 1 minggu tidak ada jawaban. 2 minggu tidak ada jawaban. 3 minggu tidak ada jawaban. Apakah berhenti? Tidak. Tapi coba kalau kita, ya, ketika tidak ada jawaban, mana Tuhan? Mana Tuhan Bu Liling? Mana padahal katanya janjinya ditolong? Mana dan mana? Saudara, jangan Anda bingung. Jangan Anda mutar-mutar. Jangan cuma tolong doain. Anda sendiri bergerak. Kalau saya mendoain, Anda diam tidur di rumah, tidak terjadi mujizat. Yang membuat mujizat terjadi adalah Anda sendiri duduk diam dalam hadirat Tuhan. Membenahi hatimu, pikiranmu, tutur katamu, perbuatan tanganmu, dan langkah kakimu. Benar di hadapan Tuhan. Dan ketika Bapak ini, dia cuman berharap sama Tuhan. 3 minggu tidak ada jawaban. 1 bulan tidak ada jawaban. 40 hari tidak ada jawaban. 41 hari ada orang ketuk pintu rumahnya. Karena dia asik berdoa, dia enggak dengar ketukan pintu. Ya. Dan dia asik terus berdoa, ketukan pintu semakin keras. Dan ketika ketukan pintu semakin keras, dia bukain pintunya. Dan dia tanya, "Bapak siapa?" Dia berkata, "Saya si A." "Bapak cari siapa?" Bapaknya bilang, "Saya cuma disuruh Tuhan pergi ke tempat ini menemui Bapak." Kaget dia. Ya, ada apa Pak? Dipikir orang mau bunuh dia atau mau tagih dia. Dia tanya, "Ada apa Pak?" Dia berkata, Bapak ini berkata, "Tuhan suruh saya memberikan uang sejumlah 7M kepada Bapak." Saudara, ada nggak orang tiba-tiba kasih 7M ajaib? Nggak ada, saudara. Tidak mungkin ada. Tetapi bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Dia melihat hatimu, dia melihat kesungguhan hatimu, dia melihat kerendahan hatimu yang selalu menangis, yang selalu memohon pertolongannya, yang selalu minta ampun padanya. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Hari ini, mari engkau yang mengalami masalah, dalam keadaanmu tidak tahu keuangan, masalah rumah tangga keluargamu, mari datang sama Tuhan. Sadar sama Tuhan, berdoa, minta tolong sama Tuhan. Ya. Bukan Anda minta, betul sih boleh minta tolong sama hamba Tuhan, sama pendeta, sama gembala. Boleh aja. Bukan tidak boleh. Tapi Anda sendiri juga melakukan. Kalau Anda tidak melakukan, tidak ada hasil. Ya, sama seperti begini. Anda itu beli tanaman, ya. Lalu Anda berkata, "Bu Lingling, tolong tanaman ini tanam di pot." Udah tak tanamin di pot, ya, tak taruh di depan rumahmu. Lah saya pulang kan, saya harus pulang ke rumah saya kan, nggak mungkin saya nungguin kamu, ya kan? Saya pulang. Lalu dia telepon lagi, "Bu Lingling, tolong disiram tanaman ini." Datang ya ke rumahku, siramono, disiram. Besok datang, "Bu Lingling, tolong siramono." Disiram. Ketika Bu Lingling nggak datang, Anda yang punya tanaman, Anda tidak pernah nyiram. Ya lama-lama tanaman itu mati. Kalau mati yang salah siapa? Jangan berharap sama orang lain. Berharaplah kepada Tuhan. Mengapa tadi Roh Kudus begitu berkata keras, ya, bahwa kalian harus dicas. Kenapa hari ini tadi pujian penyembahan 1 jam loh? 1 jam lebih. Dari jam 4 kurang sampai jam 5. Kenapa Tuhan mau Anda semua dicas? Supaya Anda hidup, Anda
ada kehidupan yang berkemenangan, ada kehidupan yang luar biasa, bukan kehidupan yang biasa-biasa, kehidupan yang terpuruk, kehidupan yang tidak berdaya, dan kehidupan yang tidak bisa apa-apa. Bukan. Tuhan selalu memberikan kita kekuatan, kemampuan. Tuhan selalu mengajarkan kita berjalan bersama Roh Kudus. Engkau akan cakap berjalan melalui segala perkara, dan engkau akan keluar sebagai seorang pemenang. Dan hari ini mari datang kepada Dia. Saudara tahu, hari Rabu yang ikut hari Rabu, ya. Anda tahu, saya sakit. Ya, saya sakit. Dan saya merasa saya sakit biasa. Karena dari hari Minggu ya. Dari hari Minggu saya berdoa pelepasan 1 jam. Saya doain pelepasan. Setelah itu saya nggak sadar, ya saya biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa, biasa. Dan hari Senin saya bertemu dengan anak-anak saya, itu cucu-cucu saya. Setelah itu hari Selasa juga bertemu lagi. Nah, saya merasa badan saya sakit. Saya mulai flu. Saya pikir saya masuk angin mungkin ya, karena tadi ketemu dan kena angin gitu ya. Jadi saya pikir saya flu, saya batuk-batuk, saya pilek. Dan udah saya kerokin, udah saya pijitin, tapi kok bahu ini, aduh kayak ada yang neken. Ada yang neken berat sekali gitu. Kepala saya sudah berat sekali. Saya Rebo itu, saya sudah pikir, saya berusaha untuk bertahan. Saya berusaha untuk tetap Zoom ini jalan, tapi saya tahu saya nggak kuat ini. Saya kalau paksa, saya nggak bisa nyampein firman. Nggak karon. Akhirnya saya telepon Ibu Gembala Feben ini. Saya berkata, Ibu Gembala bisa bantu saya sampaikan firman Tuhan. Beliau siap, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Akhirnya Ibu Gembala yang menyampaikan firman Tuhan. Hari Rabunya itu pagi, ya, saya sudah berdoa pelepasan. Saya merasa oke lah, kepala saya sudah ringan kok, enggak apa-apa. Hari Rabu saya masih bisa Zoom kan, saya bisa mendoain beberapa orang. Tiba waktunya firman Tuhan, sebelum firman Tuhan, waktu saya mendoain kalian semua sepesan satuan satu-satu, itu saya mulai kepala saya sakit. Kepala saya itu berat sekali. Dan yang aneh, ini loh, rahang ini ya, leher. Leher ini koyok kecekik kayak rahang itu jadi kayak kaku. Nggak bisa bergerak, mulutku ini nggak bisa bergerak. Mau ngomong itu nggak bisa. Saya pikir kenapa ya? Apakah COVID ya? Saya langsung pikiran saya, apakah COVID? Langsung saya, Ibu Feba muncul, saya ambil obat, saya tidur, minum. Begitu saya cuma tetesin obat, langsung saya udah nggak bisa apa-apa, saya tidur. Ibu Gembala nyampein firman tuh, saya tidur, saya nggak tahu apa-apa. Tapi aneh, begitu hampir selesai saya bisa bangun. Dan saya melanjutkan, saya berusaha melanjutkan. Ya. Tapi ketika saya berusaha melanjutkan, saya sudah merasa, aduh rasanya nggak bisa ya. Rasanya nggak bisa. Kok nggak enak ya? Nah, kebetulan Bapak Gembala Stephen Moses muncul. Lalu saya berkata, Pak, tolong doain saya dong. Dan ketika Bapak Gembala Stephen Moses doain saya, beliau berkata ada sesuatu, ya kan? Didoain pelepasan. Ketika didoain pelepasan, ada naga merah katanya yang menyerang saya kan? Nah, ketika didoain pelepasan sudah selesai. Lalu saya bisa menyampaikan pesan Tuhan sampai terakhir 114 orang, ya. Dan ketika 114 orang itu banyak terus yang komplain. Malamnya komplain, besok paginya komplain. Bu Lingling, kenapa saya nggak bisa masuk Zoom? Jam 9 saya masuk kok nggak ada. Ya. Jam 8 saya masuk kok tidak bisa, kok di-lock, dikunci semua. Ini ketahuan anak-anak Tuhan yang cuma datang dan datang, cuma mau dengar pesan Tuhan. Ya. Lalu saya jawab, sebab saya sakit, jadi di-lock. Karena saya nggak bisa, saya sakit, saya nggak bisa doain banyak orang. Kalau saya nggak sakit, nanti akan normal, kembali seperti biasa. Dari sini,
Saya tahu semua datang hanya ingin cari pesan Tuhan dan pesan Tuhan. Saya mau beritahu Bapak, Ibu, Saudara, Anda dengar pesan Tuhan baik. Tetapi ketika Anda tidak dicas, Anda tidak ada kebenaran di dalam dirimu, Anda tidak ada keintimanmu dengan Tuhan, tidak ada kehidupan, pesan Tuhan disampaikan itu percuma, saudara. Karena apa? Tidak akan menuju kesudahannya. Dia akan menuju kesudahannya. Walaupun berlambat-lambat, dia akan menuju kepada kesudahannya. Pesan Tuhan akan terjadi, tergenapi dalam hidupmu ketika engkau benar di hadapan Tuhan. Kalau engkau tidak pernah benar, tidak mungkin terjadi. Ya, tapi ada yang tiba-tiba besok sudah terjadi. Tiba-tiba seminggu terjadi. Kenapa? Karena dia benar. Karena dia selalu berdoa, karena dia selalu melakukan tugasnya untuk menjadi pendoa buat pekerjaan Tuhan di Zoom ini. Tuhan tahu hatinya dan Tuhan berkati. Besok langsung diberkati, besok langsung dapat macam-macam. Semua itu karena bukan saya, tetapi karena Tuhan. Dan hari ini, apabila saudara mengalami kesulitan dan kesulitan, firman Tuhan berkata, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat 19, ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, tahukah engkau ketika engkau mengalami kesulitan dan kesulitan, kembali ke jalan Tuhan yang benar. Mungkin itu adalah teguran Tuhan. Mungkin itu adalah peringatan Tuhan. Kenapa? Karena engkau adalah anak yang dikasihinya. Karena engkau anak yang dikasih, maka engkau ditegur, engkau dihajar. Dan Tuhan katakan, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kembalilah kepada cintamu yang mula-mula kepada Tuhan. Supaya engkau benar. Hari ini Tuhan sedang berdiri di depan pintu hatimu. Dia mengetok pintu hatimu. Dan Tuhan berkata, engkau kalau dengar akan suaraku dan engkau membukakan pintu, aku akan masuk ke dalam pintu hatimu dan aku akan makan bersama-sama dengan engkau. Saudara, kalau Yesus ada dalam hatimu, apalagi duduk diam bersama-sama, makan seidangan bersama dengan engkau, saudara percaya masalahmu semua akan terselesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya pernah sampaikan kan, ketika ada anak Tuhan, masih ada di sini anak Tuhannya. Ketika dia mengalami tidak bisa bayar kontrakan, sampai diusir di tengah jalan, ya, diusir berdiri cuma di depan rumah, dari pagi sampai malam. Hebat juga imannya. Orang kalau tidak punya duit pasti punya iman, biasanya gitu ya. Kalau uangnya banyak tidak punya iman, saudara. Ya, pakai kepandaian, pakai kekuatan. Nah ini anak Tuhan, karena nggak punya duit pakai iman, berdiri depan pintu, ya, sama barang-barangnya semua, berjajar dengan anaknya di depan pintu dari pagi sampai sore, sampai hujan rintik-rintik datang. Saya yang bingung, saya tanya, saya khawatir, kamu sudah dapat pertolongan belum? Belum. Loh, terus siapa? Ini hujan. Ya apa? Mau nggak tahu mau kemana? Sampai saya bilang, kamu nggak punya kenalan yang mau dititipin barang-barangmu, yang mau dititipin lemarimu, ini loh hujan. Kemarin ketemu saya cerita, sampai polisi mau bawa dia, gotong dia tuh karena kehujanan di tengah jalan. Saudara, Tuhan Yesus itu baik, ya. Dan ketika dia punya iman, imannya membuat keajaiban, mujizat terjadi. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tiba-tiba dia ditolong orang untuk tidur di apartemen selama 3 hari. Tidak sampai kehujanan, kebanjiran. Langsung pindah masuk apartemen 3 hari. Cuma 3 hari.
3 hari itu duduk diam di bawah kaki Yesus. 3 hari itu tersungkur di kaki Yesus. Berdoa, menangis, memohon pertolongan Tuhan. 3 hari dapat 20 juta untuk kontrak rumah 1 tahun. Dan dia kontrak rumah gratis. Saudara, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ketika engkau datang kepada dia, jangan lagi suam-suam kuku, tetapi engkau dengan segenap hati, panas-panas sekalian. Kenapa? Kalau engkau dicas, engkau akan panas. Kalau engkau dicas setiap hari, engkau akan panas dan panas. Dan ketika engkau panas, engkau akan pasti muncul dengan luar biasa. Engkau pasti muncul sebagai orang yang berkemenangan. Saudara, tahukah engkau? Ayat 18, ya. Maka aku menasihatkan engkau. Ya, ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saudara tahu enggak? Ya. Waktu saya kena serang hari Rabu, yang saya pikir saya sakit biasa, tetapi yang akhirnya membuat saya tidak berdaya, ya. Ketika saya tidak berdaya, didoain Pak Moses udah pelepasan, saya bisa menyelesaikan selesai, ya. Besok paginya dan Tuhan perlihatkan semalaman tuh saya nggak bisa tidur. Udah didoain lepas sudah, ya. Tapi semalam tuh nggak bisa tidur. Bolak-balik gitu. Nah, ketika bolak-balik, sampai Tuhan perlihatkan pada saya. Saya nggak akan sebut namanya ya. Tapi Tuhan perlihatkan pada saya, ada seseorang yang muncul wajahnya di saya. Muncul wajahnya di saya. Saya pikir, Tuhan, kenapa wajah orang ini? Dan Tuhan beri petunjuk. Orang ini sedang mendoakan engkau. Ya, saudara, kalau ada orang mendoain saya, Tuhan pasti kasih tahu saya. Ya, saya pernah saksikan pada saudara, di mana ketika Bapak Gembala saya itu terus panggil saya untuk kembali ke kandang gitu loh ya. Saya nggak pulang-pulang, nggak kembali ke kandang. Beliau tiap hari doa buat saya. Saya nggak tahu, tetapi Tuhan kasih tahu. Tuhan perlihatkan wajah beliau selalu berdoa. Saudara, Tuhan itu maha tahu, dan Tuhan perlihatkan orang ini sedang berdoa untuk engkau. Puji Tuhan, ya. Terima kasih yang berdoa buat saya, ya. Berarti dia memperhatikan pekerjaan Tuhan di Zoom, ya kan? Supaya saya bisa lagi nyampein pesan Tuhan, nyampein firman Tuhan. Nah, setelah saya didoain, saya sudah walaupun malamnya Rabu malam itu geleblak-geleblek di tempat tidur, tapi hari Kamisnya saya bisa melayani Zoom pujian penyembahan, mendoakan selesai 135 orang atau berapa, ya. Nah, ketika selesai, saudara, tiba-tiba Tuhan memberikan semangat baru kepada saya. Doa, kata Tuhan. Selama ini saya doa, tetapi dengan beberapa orang, beberapa teman begitu ya, yang doa. Tapi Tuhan berkata, enggak. Doa kembali seperti dulu. Engkau doa seorang diri. Akhirnya saya mulai duduk diam. Jam 12 saya lihat jam 12 Tuhan. Iya, kata Tuhan. Kembali sampai jam 3 pagi. Dan saya duduk diam, saya setel lagu rohani, saya memuji dan menyembah Tuhan. Di sana Tuhan kembalikan ke saya, kepada cinta saya yang mula-mula kepada Tuhan. Di sana Tuhan kembalikan kepada saya, untuk saya seperti firman Tuhan berkata, minyak melumas mata saya, dan mulailah saya datang kepada Tuhan. Saya mulai berdoa, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan. Terus saya berkata sama Tuhan, terus saya berdoa sama Tuhan. Saya bersekutu dengan Tuhan selama 3 jam.
Saudara tahu enggak? Waktu saya berdoa memuji menyembah, tiba-tiba Tuhan tunjukkan kepada saya. Tahu enggak engkau siapa yang nyerang-nyerang ini? Ini loh orang ini, orang ini, orang ini. Oh Tuhan, terima kasih. Saya berkata terima kasih Tuhan. Ampuni saya, ampuni mereka. Saya cuma berkata begitu. Lalu saya berdoa dan berdoa terus. Dan saya mendapatkan kelepasan. Saya mendapatkan kelegaan. Saya mendapatkan kekuatan. Dan saya merasa saya nggak sakit lagi. Ya, saya sehat. Setelah itu sampai jam 3. Nggak terasa. Nggak terasa. Tuhan kasih firman. Saya bilang lanjut Tuhan. Tuhan katakan sudah tidur dulu. 3:30 jam 4 saya baru tidur. Ya, jam 4 saya tidur. Waktu jam 4 saya tidur. Jam 6 saya sudah bangun. Dan saya tidak merasa ngantuk. Selama 2 jam itu saya tidur. Saya ternyata nggak bisa tidur. Kenapa? Memang saya tidur, saya merasa tidur. Tetapi yang saya rasakan selama 2 jam saya tidur, itu seperti ada film. Slide-nya film itu jalan terus di depan mata saya. Saya lihat, loh Tuhan. Saya cuma tanya, loh Tuhan, itulah gitu-gitu. Saya tanya, iya, lihat aja. Saya lihat. Tuhan perlihatkan satu persatu. Semua selama 2 jam film itu jalan terus. Dan saya bangun jam 6. Saya bilang, Tuhan, Engkau tadi perlihatkan semua sama saya. Berarti saya nggak tidur dong Tuhan. Saya lihat semua. Tuhan bilang, iya. Kamu lihat kan? Ada yang Tuhan perlihatkan. Engkau lihat orang itu? Iya Tuhan. Nah, Tuhan katakan begini. Iya Tuhan, saya akan katakan. Saya akan lakukan. Bahkan selama 3 jam saya doa, Tuhan berkata sama saya, engkau harus begini, engkau harus begini, engkau harus begini. Saya bilang, oke Tuhan, apa yang kau mau aku akan lakukan. Tuhan katakan, layani aku dengan segenap hati. Iya Tuhan, saya akan layani. Tuhan katakan macam-macam banyak sekali. Saya cuma berkata, iya Tuhan, aku berjanji. Saudara tahu enggak? Ketika saya berkata, iya Tuhan, saya mau. Saya malam itu tidur, Tuhan berikan petunjukan slide itu kayak orang lihat film. 2 jam, saya cuma bilang, loh Tuhan itu kan si A, itu kan si B. Saya berkata, iya, lihat aja. Saya lihat saudara. Dan ternyata Tuhan itu luar biasa. Tahukah saudara, kenapa Tuhan bisa menunjukkan kepada saya. Tuhan bisa memperlihatkan kepada saya. Kenapa Tuhan bisa berkata-kata, bahkan saya harus bernasar, saya harus berjanji sama Tuhan untuk menggenapi, untuk supaya saya dipakai Tuhan semakin luar biasa, untuk supaya saya semakin naik, untuk supaya saya tidak begini. Semua itu saya harus janji di hadapan Tuhan. Dan saya sudah berkata, Tuhan, saya janji. Saya mau. Saudara tahu, ketika saya melakukan itu kembali, saudara lihat, lain rasanya. Tadi waktu pertama mau masuk Zoom, anak saya juga bilang, suaranya mami masih serak. Iya, saya juga tahu suaraku serak bindeng. Nggak bisa memuji, nggak ada suara. Tetapi ketika kita mulai memuji menyembah, ketika berbahasa roh, suara itu jadi lain. Jadi pulih kembali. Saudara tahu enggak? Kalau suara ini lain, suara ini pulih kembali, bukan suara saya, tetapi suara Roh Kudus. Makanya apa yang Roh Kudus sampaikan itu selalu tepat dan tepat. Kenapa? Bukan dari saya. Yang menyampaikan mulut saya, lidah bibir saya, tetapi yang berkata-kata adalah Roh Kudus sendiri yang berkata-kata buat saudara. Makanya bisa tahu hati saudara, bisa tahu keadaan saudara, semuanya karena Roh Kudus. Hari ini ayo belajar, dicas, belajar ada keintiman dengan Tuhan. Ketika saya tadi malam dicas Tuhan 3,5 jam, saya mau saudara ada sesuatu yang luar biasa dan Tuhan lepaskan. Bukan lagi saya menunggu lagi Pak Moses yang doain. Pak Moses sudah doain saya. Tetapi ketika saya bersekutu dengan Tuhan, ketika saya dicas lagi, tiba-tiba Tuhan perlihatkan, Tuhan suruh angkat kedua tanganmu ke atas. Dan ketika saya angkat kedua tangan ke atas, Tuhan perlihatkan semua. Apa yang orang perbuat kepada saya. Tuhan perlihatkan orangnya bagaimana, akibatnya nanti bagaimana. Semua Tuhan perlihatkan. Dan saya berkata, Tuhan ampuni saya. Ampuni mereka.
Saudara, dan hari ini saya boleh berkemenangan, saya masih boleh duduk di sini menyampaikan firman Tuhan. Dan hari ini bukan saya saja yang berkemenangan, tetapi kalau saudara boleh ada bersama di tempat ini, bukan karena saudara nganggur, ya, bukan karena saudara ada kerjaan, tetapi karena Tuhan sayang dan cinta saudara. Tuhan sudah panggil dan pilih saudara. Tuhan mau mengadakan kesembuhan dan pemulihan dalam dirimu, dalam seluruh aspek kehidupanmu, dalam rumah tangga keluargamu, dalam keadaan pekerjaanmu, usaha bisnismu, ekonomimu yang morat-marit, yang tidak berdaya, yang tidak ada jalan keluar. Jalan satu-satunya supaya engkau bisa dipulihkan. Jalan satu-satunya supaya engkau dapat mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Jalan satu-satunya supaya engkau mendapat kelepasan, mendapat kesembuhan, mendapat kekuatan adalah dicas. Dicas bersama Yesus. Ketika engkau dicas bersama Yesus, tidak lagi suam-suam kuku, tetapi engkau akan berubah panas dan panas dan panas. Saudara tahu enggak? Kalau saudara masak air itu kalau tidak mendidih, ya, kalau enggak umup gitu, enggak mendidih, air itu dimakan, enggak sehat, betul? Berarti masih ada virusnya yang di dalam belum mati. Tetapi kalau sudah mendidih, segala virus, segala apapun, semua mati karena mendidih. Dan ketika air itu mendidih sudah matang, air bisa Anda minum. Melegakan dahaga saudara. Air yang sudah mendidih bisa dibuat masak. Bisa dibuat macam-macam, betul? Tetapi coba kalau air itu mentah, ya, air itu mentah, tidak pernah dimasak. Air itu banyak virusnya, banyak kotorannya. Anda yang minum bisa perut sakit. Anda yang minum bisa batuk. Ya, macam-macam akibatnya. Hari ini, kalau engkau tidak dicas sama Tuhan, engkau tidak panas, tidak mendidih di dalam Tuhan, sia-sia. Engkau tidak berkemenangan. Tetapi kalau engkau sebagai air biasa, yang tidak berguna, yang bisa membuat orang sakit perut, air itu paling dibuang. Dibuang, dilempar di selokan, dibuang di got, ya, dibuang untuk di tanah. Saudara, hari ini kita jangan sampai yang terbuang. Firman Tuhan berkata apa? Ketika kamu tidak panas dan tidak dingin, engkau suam-suam kuku, maka aku akan memuntahkan engkau. Jangan sampai kita ini dimuntahkan, saudara. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kalau kita sampai dimuntahkan Tuhan, kita enggak bisa apa-apa. Kita enggak berdaya, saudara. Kalau dimuntahin toh aja enak. Kalau Tuhan berkata, hari ini juga percuma aku memberikan nafas kehidupan kepada engkau yang tidak berguna. Lebih baik aku cabut itu. Aku berikan kepada orang lain. Saudara, celakalah kita. Mari, hari ini belajar. Mulai hari ini, ya, Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Dan mulai hari ini belajar ketika kita datang sama Tuhan. Saudara lihat, saya kalau pujian penyembahan, apakah saya setel lagunya, ya, Anda nyanyi sendiri, saya makan. Anda nyanyi sendiri, saya WA HP. Anda nyanyi sendiri, lalu saya sedang tulis-tulis. Enggak pernah kan? Kecuali saya pergi ke kamar mandi sebentar. Ya, saya tinggal sebentar. Selama saya melayani di sini, selama ada pujian penyembahan, saya selalu mengikuti pujian penyembahan. Saya selalu berbahasa roh, selalu memuji dengan segenap hati. Kenapa? Kalau saya tidak memuji menyembah dengan segenap hati, kalau tidak melekat sama Tuhan, kalau kita tidak menyembah Tuhan dengan segenap hati, urapan Tuhan tidak turun. Dan ketika urapan Tuhan tidak ada, Yesus tidak ada, maka saya tidak bisa berkata apa-apa buat saudara. Saya tidak mungkin bisa menyampaikan pesan Tuhan buat saudara. Semua ada tingkatannya. Saudara coba pikir, ya, bayangin. Sampai hari ini sudah 2 tahun. Saya melayani di Zoom selama 8 jam. Saya mendoakan saudara dengan berbagai macam orang, berbagai macam wajah, latar belakang, berbagai macam daerah, ya. Dan
Ketika saya menyampaikan pesan Tuhan semuanya, ya, ada yang tepat-tepat semua yang terjadi, ya. Dan saya tidak pernah bingung. Kemarin ngomong apa lagi ya? Hari ini ngomong Maria, besok lagi Maria, besok lagi Maria. Mau ngomong apa? Kalau dari pikiran saya sendiri, saya bingung cari kata-kata untuk Maria. Tapi saya tidak pernah bingung. Kenapa bukan saya, tetapi Roh Kudus yang berkata-kata. Ya, saudara tahu nggak? Sekarang saya kalau melayani ada kemajuan. Kemajuannya dari mana? Ketika saya memuji dan menyembah, ketika saya sudah berbahasa roh, berusaha menyenangkan hati Tuhan, lalu saya berkata, Tuhan, ini adalah pekerjaanmu di Zoom. Engkau yang ambil alih. Engkau yang ambil alih, engkau yang berbicara langsung kepada anak-anakmu di Zoom. Karena tanpa engkau saya tidak mampu. Tanpa engkau saya tidak bisa apa-apa. Sudah. Setelah itu Roh Kudus yang berkata, dan Tuhan perlihatkan, aku hadir. Aku ada bersama dengan engkau. Saudara, saya tahu kalau Tuhan sudah hadir, saya akan berkata-kata kepada saudara. Saudara tahu nggak, waktu hari Rabu, karena saya sakit, sudah terpengaruh keadaan saya sakit, saya tidak berkata, Tuhan, aku serahkan ini pekerjaanmu ke dalam tanganmu. Saya tidak berkata begitu. Makanya saya mengalami sesuatu. Dan tahukah engkau, tahukah saudara kenapa saya bisa mengalami sesuatu? Ya. Pasti saudara berkata, Cik Lingling buka celah. Benar. Ya. Tapi jangan negative thinking. Tahu nggak? Saya ini mau difitnah model apa, ya? Mau dipojokkan, mau ditendang, mau diapain lah sudah dijadikan keset. Saya belajar mengampuni, mengasihi, dan tidak marah. Karena saya tahu saya harus menjaga hati saya supaya tidak bercelah, supaya serangan tidak masuk. Nah, ternyata kelolosan, kenapa saya bisa ada celah, saya bisa buka celah. Ya, ternyata saya itu selalu ngomel dan marah sama anakku. Ya, saya tahu di balik semua terjadi ada rencana Tuhan yang indah buat dia. Saya tahu. Tetapi saya itu masih marah. Dia sudah diam. Cuman saya marah. Nah, ternyata ketika serangan itu datang, Roh Kudus berkata apa? Kamu tahu nggak? Iblis itu sudah berusaha memperdaya kamu dengan berbagai macam cara. Dan engkau selalu berkemenangan. Tetapi engkau lalai. Hanya dengan anakmu ini, engkau tidak lagi melihat. Engkau selalu ngomel. Dan di sanalah engkau membuka celah iblis itu masuk. Di sana saya tahu, oh ya Tuhan ampuni saya. Dan Tuhan katakan, mulai hari jangan ngomel. Tetapi kasih dia. Kasih dia. Benahi dia. Oke Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saya tahu, makanya saudara, iblis itu selalu ingin menggagalkan rencana Tuhan. Iblis selalu ingin menyerang kita, menjatuhkan kita dari berbagai sudut ruang apapun. Ya, dari yang ini lulus, dari yang ini lulus, ada lagi yang ini, saudara. Ya. Dan saya pikir itu kan anak biasa, anak sendiri, anak biasa. Kita bisa ngomong, tetapi ternyata nggak bisa. Tuhan tetap tidak mau kita ada jengkel. Tuhan tidak mau hati kita ada marah. Tidak mau. Tuhan mau hati kita bersih. Hati kita tetap mengampuni, mengasihi. Supaya hati kita benar. Dan ketika hati kita benar, tidak ada celah. Maka serangan itu tidak bisa masuk. Apapun tidak bisa masuk. Makanya waktu kemarin itu saya berdoa, saya 3 jam, saya meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupku. Saya berdoa, saya menyembah, saya berkatakan ampuni saya Tuhan. Dan Tuhan berkata, kamu harus gini. Iya Tuhan, iya Tuhan. Saudara, ketika saya berkata iya dan iya saudara, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Hari ini saya masih bisa menyampaikan pesan Tuhan, masih bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan hari ini mari saudara, tadi janji Tuhan,
Janji Tuhan kan berbahagia dan bersukacitalah bagi yang berkemenangan. Kita mau belajar jadi orang yang berkemenangan. Kenapa? Firman ternyata apa yang Tuhan katakan itu ya. Tuhan kasih ayatnya loh. Jadi apa yang Tuhan katakan dari Tuhan pasti ada di firman Tuhan. Ternyata Wahyu 3 ayat ayat 21. Wahyu 3 ayat 21. Di sana berkata, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Tuhan mau hari ini kita jadi anak Tuhan yang berkemenangan. Jangan jadi anak-anak Tuhan yang sebentar naik turun, naik turun, naik turun. Panas tidak, dingin tidak. Terus begitu, enggak pernah berhasil. Enggak pernah berkemenangan. Untuk supaya bisa berkemenangan, setiap hari dicas. Dicas sama Tuhan. Setiap hari luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Berikan waktumu yang terbaik, duduk diam dalam hadirat Tuhan. Berikan waktumu yang terbaik, bersekutu dengan Tuhan. Berikan waktumu yang terbaik, memuji menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, menyenangkan hati Tuhan. Kelihatannya nggak ada apa-apa, kelihatannya biasa, tetapi Anda dicas. Ada air kehidupan memenuhi dirimu. Ada urapan Tuhan tercurah mengalir memenuhi dirimu, saudara. Dan ketika urapan Tuhan, minyak urapan Tuhan jatuh memenuhi kepalamu, tadinya 1 tetes, 2 tetes, ketika dicurahkan, dan itu memenuhi seluruh tubuhmu. Ketika urapan Tuhan memenuhi seluruh tubuhmu, tidak ada satupun yang bisa menyerang engkau. Tidak ada satupun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam dirimu. Tidak ada satupun yang bisa mengambil nyawamu. Mau didukun, mau disantet, apapun. Nggak akan mempan. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan dalam dirimu. Bahkan engkau akan diberikan otoritas dan kuasa yang dari Tuhan. Dengan otoritas dan kuasa dari Tuhan, kita bisa mengusir setan. Kita bisa membuat setan itu lari terbirit-birit, saudara. Dan kita berkemenangan. Mari, hari ini, datanglah kepada Tuhan dengan segenap hati. Bagi Anda yang punya masalah persoalan, datanglah kepada Tuhan. Ketika engkau datang kepada Tuhan dengan segenap hati, ketuk pintu hati Tuhan. Ketuk bukan dengan digedor-gedor, dodor, bukan. Ketuk dengan tangisanmu. Ketuk dengan kerendahan hatianmu. Ketuk dengan ketidakberdayaanmu. Ketuk dengan permohonanmu. Engkau tidak sanggup, engkau tidak berdaya, engkau tidak mampu. Maka Tuhan akan bukakan pintu. Dan ketika Tuhan buka pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Percayalah, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Anda masih mempunyai rumah, hanya tinggal dilelang, tinggal disita bank, masih ada waktu. Yang saya ceritakan Anda orangnya di sini. Ya, dia sudah keluar dari rumah, sudah kena dari pagi sampai sore di tengah jalan. Tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Sampai wis hujan. Loh, kadang itu sampai hujan itu dicoba loh. Lari enggak? Marah enggak? Ngumpat Tuhan enggak? Maki-maki Tuhan enggak? Dan ketika tetap berdoa, berserah. Pokoknya aku percaya, wis aku enggak punya duit. Terserah Tuhan, terserah Tuhan. Ya, datang orang. Kasih 3 hari di apartemen. 3 hari di apartemen, doa lagi. Ketika doa lagi, datang 20 juta. Suruh cari rumah kontrakan gratis. Saudara, ini masih 20 juta. Bayangkan yang 7M. 7M aja Tuhan bisa kirim orang tidak dikenal. Datang, ngasih 7M. Apa enggak hebat? Hebat, saudara. Tuhan tidak pernah terlambat menolong.
Tuhan tahu waktu yang tepat. Dan Tuhan tunggu hatimu. Hatimu yang benar. Ya, mari saudara. Tuhan lebih tahu. Ya. Dan Tuhan itu sayang. Kenapa? Udah dalam keadaan begini, ya. Besok masih pergi ke Kediri. Ya. Khotbah di GBI Miracle Kediri. Bagi Anda-Anda yang ada di Kediri, jangan lupa kita bisa bertemu lagi, ya. Kita bisa bertemu lagi karena bulan 6 mestinya kan harusnya bulan Juni. Tapi bulan Juni Bapak Gembala ada keperluan 1 bulan mungkin tidak di Kediri. Jadi mendadak diganti besok pagi, ya. Tuhan Yesus baik, ya. Yang di Kediri kita bisa berjumpa kembali. Bukan soal apa berjumpa kembali ketika Anda dikuatkan. Anda diberi semangat yang luar biasa, dicas. Anda semangat luar biasa, maka percayalah keajaiban mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, tadi saya sudah ada share beberapa orang sudah saya share. Ternyata baru lihat wajahnya di sini lagi lupa. Ibu Dini belum saya share, ya. Kalau bisa besok datang ke Kediri. Kan kebetulan besok pelayanannya jam 11 siang. Jadi kita berangkat dari Surabaya jam 8 pagi. Saudara, kalau saya lihat, ya, Tuhan itu sangat-sangat mengasihi kalian semuanya. Kenapa? Karena saya sendiri ini loh yang dipakai menyampaikan pesan Tuhan. Saya sendiri tuh merasa Yesus itu ajaib. Apa yang dia katakan itu luar biasa. Dan kalau saya bisa begini, bukan karena saya, tapi Tuhan. Dan Tuhan sudah berkata sama saya. Ya, jadi Bapak, Ibu, Saudara boleh koreksi saya. Ya, Tuhan katakan begini, satu saja, engkau jangan sombong, kata Tuhan. Tetap rendah hati. Karena engkau bisa berkata-kata begini, engkau bisa aku pakai begini, bukan karena engkau, tapi karena aku. Dan Tuhan berkata, ketika engkau sombong, semua hilang. Saudara, karena saya bukan belajar, saya bukan orang hafal Alkitab. Saya cuma menyampaikan apa yang Roh Kudus katakan. Begitu saya sombong, begitu Roh Kudus diam, tidak ngomong, saya juga tidak bisa ngomong buat Bapak, Ibu, Saudara. Ya, oleh sebab itu mari belajarlah mulai hari ini. Melekatlah lebih sungguh dengan Tuhan. Belajarlah, berikan waktu yang terbaik. Duduk diam dalam hadirat Tuhan. Belajarlah. Tadi ada penglihatan buat seorang anak Tuhan. Di mana ketika engkau mau datang kepada Tuhan, Tuhan katakan tanggalkan kehidupan lamamu. Tanggalkan yang bukan-bukan dari aku. Tanggalkan. Ya. Dan Tuhan perlihatkan tadi ada tuh kayak tolong suaranya, orang yang gundul-gundul seperti tua atau ada tua, ada anak kecil kayak jin gitu loh modelnya, ya. Tangan hitam yang menarik ke belakang, terus menarik ke belakang. Biasanya ketika kita mau melepaskan, itu iblis nggak suka. Iblis nggak rela. Dia akan terus mengikat engkau. Dia akan terus menarik engkau supaya engkau jatuh ke belakang. Binasa. Tetapi sekali ke Tuhan, ini adalah kemurahan dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Majulah terus ke depan. Lepaskan semua, tidak usah takut. Karena apa? Iblis tidak bisa mengambil nyawamu. Karena nyawamu adalah milik Tuhan. Engkau sudah dipanggil Tuhan, engkau sudah dipilih Tuhan. Karena Tuhan akan pakai engkau menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya, saya beri semangat dan biarlah engkau yakin dan percaya berjalan bersama Tuhan, engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Kehidupanmu akan lain daripada sekarang ini. Saat ini kelihatannya mungkin engkau bisa berhasil, kelihatannya mungkin engkau masih bisa hidup lumayan lah ya, karena memakai hal-hal yang bukan dari Tuhan. Tapi hari ini lepaskan, engkau akan hidup luar biasa dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari saudara, hari ini Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara dan saya, dan Tuhan mau Anda semua
mendapat kelepasan, mendapat kebebasan, mendapat kemerdekaan, dan Anda sembuh total. Semua masalah persoalanmu selesai. Dan rumahmu tidak sampai disita bank, rumahmu tidak sampai dilelang. Dan berdoa terus berdoa, Tuhan bisa kirim orang beli rumahmu. Tuhan bisa kirim orang tiba-tiba menebus rumahmu. Bisa loh. Ya, saya juga pernah saksikan kan, di mana orang sudah diusir, tidak ada rumah tinggal, harus keluar. Bayangin. Tapi tiba-tiba Tuhan kirim orang tidak dikenal, kasih rumah. Suruh pakai, suruh tempati, udah puluhan tahun. Tuhan itu ajaib. Yang Tuhan itu lihat apa sih? Bukan duitmu, bukan kepandaianmu, hatimu aja. Hatimu benar. Semuanya akan kau dapatkan dari Tuhan dengan caranya yang ajaib. Ya, mari saudara, kalau saya ngomong terus, saudara ngantuk. Tinggal saudara praktekkan. Anda boleh minta doa saya? Boleh. Bukan tidak boleh, boleh. Tetapi Anda sendiri harus berdoa. Saya berdoa, Anda tidak berdoa, tidak ada hasil. Tuhan mau kita datang sendiri kepada Dia. Kita menghargai dan menghormati kehadirannya. Ya. Kalau kita datang sama Tuhan, waktu pujian penyembahan, atau dengar firman Tuhan, lalu kita main-main sendiri, ngoceh sendiri, guyu sendiri, ya, tertawa sendiri, makan sendiri, aduh, Anda tidak pernah menghargai, menghormati Roh Kudus. Bagaimana Tuhan bisa tolong? Bagaimana Tuhan bisa jawab doamu? Bagaimana Tuhan bisa melepaskan kesulitan-kesulitanmu? Nggak bisa. Hari ini di sini ada Ibu Hadekok dari Belanda. Beliau juga dipakai Tuhan luar biasa. Beliau ini kenal saya dari Zoom. Ya, baru ikut beberapa kali. Beliau nggak pernah ketemu sama saya. Nanti kalau ke Indonesia, katanya Juni, baru kita ketemu. Saudara tahu nggak? Kita nggak pernah ketemu. Tetapi kalau Roh Kudusnya itu sama. Ya, saya pernah telepon dengan beliau jam 12 malam. Di saya jam 12 malam, di sana masih jam 6 sore. Dan beliau bisa bernubuat buat saya. Dan apa yang beliau katakan, semua pas seperti yang Tuhan katakan. Kalau hambanya ini dari Holland, dari Belanda, bisa dipakai Tuhan. Dari Bitung dipakai Tuhan. Dari Taiwan dipakai Tuhan. Dari Papua dipakai Tuhan. Anda juga bisa. Mulai hari belajar, dicas. Terus dicas. Ingat, kalau tidak dicas seperti HP-mu. Kalau mati, tidak ada gunanya, pasti ditinggal. Ya kan? Apalagi HP rusak, dibuang. Tetapi kalau engkau dicas, semakin hari, semakin lancar komunikasi, semakin kuat, semakin luar biasa. Mari saudara, Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Ya, dan saya percaya ketika Anda mendengar firman Tuhan ini, Anda praktek. Anda berdoa, percayalah, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Percayalah, rumahmu laku terjual dengan harga bagus. Percayalah, engkau akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Percayalah, ada jalan keluar Tuhan yang terbaik, utangmu lunas. Di sini ada seorang ibu yang telepon saya, nangis. Masalahnya tidak selesai, lobang. Hari ini saudara, udah nggak nangis. Hari ini bisa tenang. Hari ini telepon saya nggak perlu nangis lagi. Kenapa? Ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ya, mari saya undang Ibu Gembala Feben ini berdoa buat firman Tuhan dan doa berkat. Nanti kita lanjut ya. Ibu Gembala Feben ini saya undang Ibu Gembala Feben ini berdoa buat firman Tuhan dan doa berkat. Oke, Cik. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudaraku, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, dapat membekali dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita ke depan.
Karena tanpa bimbingan firman-Nya, kita tidak tahu arah kemana, tujuan hidup kita. Marilah kita mohon, kita serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan akan menuntun kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang Maha Besar Bapa kami dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapak, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Bapak masih memberikan kesempatan kami untuk hidup, dan hidup kami boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, pakai hidup kami yang serba terbatas dan tidak berdaya. Oh Tuhan, tidak memiliki kemampuan dan kelebihan apapun yang dapat kami lakukan, selain kami mengandalkan dan percaya kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat nasihat firman-Mu, teguran, peringatan bagi kami. Seperti, oh Tuhan, haleluya, haleluya yang kami dengar pada malam hari ini. Wahyu 3 ayat 19. Oh Tuhan, bahwa orang yang dicintai harus ditegur, dinasihati, supaya tidak melakukan kesalahan yang terus-menerus, tetapi kami boleh balik kembali pada jalan Tuhan yang benar. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau sudah pakai hamba-Mu Cik Lingling untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan, Kau berkati Cik Lingling dengan pelayanan Grace Ministry yang Tuhan percayakan. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau senantiasa tambahkan kekuatan supranatural Tuhan itu bekerja dengan sempurna, supaya hamba-Mu tetap kondisi sehat, oh jasmani dan rohaninya, boleh melayani kami semua di dalam ibadah. Oh Tuhan, Grace Ministry baik bentuk onset maupun bentuk Zoom. Tuhan, baik pelayanan keluar kota dan lain sebagainya di Surabaya dan sekitarnya. Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat buat kami semuanya. Tuhan, baik doa, nubuatan, pesan-pesan yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu, biarlah itu menjadi kenyataan dalam setiap kami yang menerimanya dengan iman bahwa itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami boleh dipimpin oleh Tuhan dengan hikmat, akal budi, dan bijaksana, memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga, terima kasih. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati jemaat yang dilayani, berkati semua rekan hamba-hamba Tuhan yang senantiasa setia mendukung pelayanan ini. Berkati co-host Tuhan, kami serahkan Pak David bersama istri, Tuhan Bapak Julius, Tuhan Julius, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, beberapa anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan berkati profesi mereka masing-masing, baik dalam usaha, bisnis, pekerjaannya, pelayanannya, keluarganya, rumah tangganya, pernikahannya. Tuhan, kuduskan anak-anak yang Tuhan anugerahkan sebagai, oh Tuhan, buah nikah. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya karena kami datang kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, yang sanggup mampu melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk terus mencari Tuhan dengan fokus dan lebih serius lagi Tuhan. Tidak sambil lalu Tuhan, tetapi kami benar-benar menghormati hadirat Tuhan, menghormati kehadiran-Mu, menghormati firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami doakan besok masih ada ibadah onset yang akan dilayani oleh hamba-Mu Cik Lingling. Tuhan, berkati semua yang terlibat dalam pelayanan, baik untuk musik, sound systemnya. Oh Tuhan, kami serahkan yang WL, yang singer. Oh Tuhan, semua yang, oh Tuhan, yang memegang LCD. Tuhan, Engkau sendiri akan tolong semuanya supaya dapat berjalan dengan baik di dalam ibadah raya. Oh, lewat onset Tuhan, kami semua diberkati. Baik yang hadir langsung ataupun lewat Zoom, Tuhan sendiri akan melawat setiap pribadi. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun. Tuhan, terima kasih buat berkat Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua doa, nubuatan yang sudah kami terima maupun yang belum menerimanya pada malam hari ini. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak pernah berubah. Apa yang Tuhan ucapkan tidak akan kembali sia-sia, tetapi itu akan dinyatakan dan kami boleh menikmati kehadiran-Mu secara pribadi. Terima kasih Tuhan, izinkan kami nadakan tangan kami di hadapan Engkau, dan Tuhan turun tangan untuk memberkati kami semua. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Sekarang terimalah berkat kasih sayang Tuhan di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, memberkati dan melindungi, menjaga, membela, memelihara, dan memberikan keselamatan dan kenikmatan kepuasan, damai sejahtera yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Semua usaha dan pekerjaan dibuat berhasil. Tuhan limpahkan kebaikan-Mu dengan berkat yang permanen dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami. Terima kasih, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Cik Lim. Amin. Terima kasih Ibu Gembala Feben ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dan memakai Ibu Gembala semakin luar biasa. Amin. Amin Cik Ling, sama-sama Cik Ling. Selamat melanjutkan pelayanan. Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Bapak Ibu sabar ya. Hari ini ada Bapak kita, Bapak Gembala Wilson Pangkai ya, yang juga sakit. Dan hari ini mau didoain oleh Bapak Gembala Stephen Moses. Ya, saya persilakan Bapak Gembala Stephen Moses dan juga Bapak Gembala Wilson Pangkai ada. Ada doa Bu Lingling tadi. Sakit ya beliaunya. Tiduran. Ya, Bapak, kita semua juga berdoa buat Bapak Gembala Wilson ya. Bapak Gembala Stephen Moses ada di tempat? Ada Bu. Ya. Ya, saya persilakan Bapak Gembala. Mari kita akan sama-sama berdoa untuk Pak Wilson ya. Urala masyakarala basyakarala basyandara papa. Gundarala basyandara papa. Gundarala basyandara bala. Kau tahu Bapak, Pak Wilson ini besok mau pelayanan di Ngatang Tuhan. Tuhan, Kau tahu kerinduan, kesetiaan, dan juga komitmen beliau untuk Engkau melayani Engkau yang sangat luar biasa. Tapi pada saat ini menghadapi halangan, menghadapi tantangan. Tapi sebelumnya Tuhan, kuduskan, sucikan kami semua yang bertalian darah dengan kami, yang ikut Zoom di sini, baik istri, suami, mantu, cucu, dan juga seluruh kerabat famili yang ada, anak-anak. Kami percaya darah-Mu membungkus kami. Kalau ada dosa kesalahan kami, mungkin yang kami tidak sengaja, darah-Mu mencucikan kami. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku minta 1000 malaikat jenderal-Mu Tuhan, 1000 malaikat jenderal-Mu Kau kerahkan untuk membantu kami. Tanpa Engkau, tanpa pelayan-Mu dari surga ini kami tidak mampu. Tanpa kuasa darah Yesus kami tidak mampu. Kami dengan kerendahan hati di hadapan Engkau Tuhan, memohon padamu Tuhan, dengan kuasa darah Yesus. Mari Roh Kudus, aku minta Engkau bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan hamba Tuhan di tempat ini, Bu Onglini, Bu Pepe, dan seluruh keberadaan yang ada, Bu Susi, dan semua yang terlibat di dalamnya. Dalam nama Yesus kami angkat kami, dalam nama Yesus, mulai dari kepala sampai kepada ujung kaki, segala kuasa-kuasa yang menyerang dalam kehidupan tubuh hamba-Mu ini, jarum-jarum yang menusuk dalam tubuh hamba-Mu, aku ikat kuasanya, aku hancurkan kuasanya, aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Ya, keluar dalam nama Yesus. Roh leak keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus keluar, ya, pergi. Dan segala roh perdukuhan percadatan yang menyerang kehidupan hamba-Mu dalam nama Yesus, kami ikat kuasanya. Kami patahkan, keluar kau, kuat. Engkau tidak kuasa lagi. Engkau tidak kuasa lagi. Dia adalah milik Yesus. Dia milik Allah. Dalam nama Yesus. Darah Yesus membungkus hamba-Mu. Aku minta tangan-Mu Allah yang besar di bumi, di surga Tuhan, turun ke bumi, menaungi hamba-Mu dalam nama Yesus.
Sehingga besok pagi bisa berdiri tegak, dalam nama Yesus bisa melayani Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, aku minta, ampuni mereka Tuhan, ampuni mereka Tuhan. Dia sekelompok rombongan yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan hamba-Mu. Aku perintahkan engkau dalam nama bertobat. Bertobat, bertobat, bertobat. Dalam nama Yesus. Kami kembalikan semua kuasa-kuasa dari tunggu sihir. Dalam nama Yesus. Pergi, pergi, pergi. Oke Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang pemenang. Roh kami lebih besar daripada roh yang di dunia. Itu yang kami pegang terus. Dan kami pegang terus. Kami ada perjanjian denganmu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, berkati Pak Wilson Tuhan. Berkati keluarga, istri dan anak-anaknya. Terus mantu cucu lindungi. Pagari dengan tembok berapi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Semangat. Tuhan berkati. Itu melayani ya.